الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belum menerima spirit motivasi dari Bang Afan? Sudah siap. Siapkan hatinya, disiapkan mentalnya, dibuka pikirannya, buka hatinya untuk sama-sama kita merenungkan apa yang semestinya kita lakukan. Adik-adik sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, sehingga kita masih bisa terus berinteraksi dengan Allah lewat sholatnya, lewat baca Qur'annya, lewat beramal solehnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghitung itu semua jadi bagian daripada pahala, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, sia-sia akan perbuatan. Yang paling terpenting lagi, jangan sampai itu ada riya, ya. Mudah-mudahan kita terlepas daripada itu semua. Kedua kalinya salawat salam tetap kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang sama-sama kita ketahui dengan jerih payahnya, dengan kegigihannya, mengorbankan segala macam miliknya, baik dari materi, baik dari jiwa dan hartanya. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pesan-pesan yang ingin Bang Afan sampaikan kepada adik-adik semua, mengingat kita Jafran, Naufal, Nazir, Abdul Salaf sudah menyelesaikan juz 30-nya. Ya. Ini bagian sudah terbuka, ini pintu namanya rahmat, atau pintu rahmat Al-Quran sudah terbuka. Bukan berarti selesai hafalan selesai pula dalam aktivitas berinteraksi dengan Quran, tapi ini barusan tahap awal. Allah Subhanahu wa taala menitipkan Al-Quran, firman-Nya di dalam dada kalian semua, itu berarti Allah telah memilih kalian untuk menjadi hamilun atau penjaga Al-Quran. Ada berita yang sangat menakutkan, yaitu penghafal Al-Quran dimasukkan ke dalam api neraka. Masya Allah. Siapakah mereka? Yang di dalam dadanya itu, di dalam hatinya itu, di dalam pikirannya itu terdapat yang namanya riya. Menghafalnya karena ketakutan tidak dapat pujian dari orang, menghafalnya karena ketakutan mengejar setoran, menghafalnya karena wanita, menghafalnya karena uang, menghafalnya karena materi. Ini semua penghafal Quran yang dimasukkan ke dalam api neraka, menjadi bahan kayu bakar. Masya Allah. Selanjutnya ada berita yang sungguh sangat membuat kita was-was. Apa itu? Sudah menghafal Quran, tetapi orang di sekitar kita tidak bisa merasakan itu yang namanya keberkahan dari kita menghafal Quran. Orang tidak merasa nyaman dengan kita. Orang tidak betah dengan kita berlama-lama. Ada apa ini? Tandanya yaitu kita menghafal Quran belum 100% memaknai dan menjiwai. Karena sesungguhnya menghafal Quran itu adalah langkah awal untuk kita memperbaiki diri. Kalau niat kita menghafal Quran hanya sebatas untuk menyelesaikan saja, hanya sebatas untuk mendapatkan pujian saja, hanya sebatas untuk menyelesaikan program saja, maka kebosanan dan kejenuhan yang ada. Tapi kalau kita menghafal Quran, bagian daripada ikhtiar kita untuk menggapai ridho Allah, memasukkan kita ke dalam surga, maka menjadi prioritas
menjadi kebutuhan yang mendasar, menjadi rutinitas yang utama. Ini yang namanya murojaah, ini yang namanya tilawah, ini yang namanya berinteraksi dengan Quran. Menjadi kebutuhan yang sangat mendasar, bahkan bisa gila dia, bisa resah dia, bisa bergejolak di dalam dirinya kalau tidak membaca ini Quran. Kenapa? Karena menjadi kebutuhan dasar buat dirinya. Menjadi seperti layaknya orang itu gila atau haus. Kalau dia tidak membaca Quran, haus sekali deh. Sehingga meronta jiwanya. Gersang jiwanya, kepengen dia baca ini Quran. Pengen cepat-cepatnya berinteraksi dengan Quran. Kenapa? Karena sudah menjadi kebutuhan dasar ini. Tidak menjadi lagi sebuah hal yang merepotkan dan membosankan, tapi hal yang sangat mengasyikkan ini membaca Quran. Menjadi hal yang sungguh sangat mengenakan ini membaca Quran. Karena sudah menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas kita. Bahkan menjadi stres dan gila kita kalau tidak membaca ini Quran. Nah ini yang Bang Afan kepengen tanamkan. Membaca Quran, bagaimana supaya terpancar itu kebaikan dalam diri kita, sehingga membuat virus-virus kebaikan buat yang lain. Kalau sudah selesai menghafal Quran, maka angkat lagi pekerjaan menghafal yang lain. Kalau sudah selesai, bukan baca dia. Memang tempatnya ini lelah, memang tempatnya ini capek, ini di sini ini. Nanti kita nikmati kalau sudah di surga. Memang dilawan itu bosan, dilawan itu malas, dilawan itu ngantuk, dilawan itu yang membuat kita lalai. Yang pertama, pesannya jangan sampai penghafal Quran menjadi bahan kayu bakar. Yang kedua, jangan sampai orang merasa bosan berlama-lama dengan kita. Ya, jangan sampai Al-Quran itu tidak membekas di dalam diri kita. Biasa saja. Ada di Al-Quran di dalam jiwa, di dalam diri ada Al-Quran. Sehingga bicaranya ini bicara Qurani. Bagaimana berbicara Qurani? Yang memberikan motivasi, yang memberikan semangat, yang senantiasa basah lisannya oleh kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat tahmid, kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang senang dekat dengan kita. Ada itu daya tariknya. Ada itu daya tariknya. Oh, senang betul saya kalau ada opa datang ini. Kenapa? Bagus betul dia punya akhlak. Kenapa bagus betul akhlaknya? Karena dia penghafal Quran. Oh, Masya Allah. Duduknya bersama para penghafal Quran, insya Allah dapatkan pahala. Masya Allah. Cari itu. Berkelompok terus. Tolong dulu simak saya. Tolong dulu dengar bacaan saya. Saya kan masih 11 tahun. Masih banyak itu saya punya waktu untuk menghafal. Jangan dibilang. Orang baik cepat matinya. Nanti saja. Jangan bilang saja. Kalau mati bagaimana? Yang pertama, jangan sampai orang merasa bosan dengan kita. Bagaimana cara supaya orang tidak bosan? Perbaiki kita punya akhlak. Bicaranya bicara Qurani yang senantiasa memberikan motivasi dan juga membawakan virus-virus kebaikan. Jalannya juga jalan-jalan Qurani yang senantiasa melangkah dan mengarah kepada kebaikan yang mendatangkan pahala. Tangannya pun tangan-tangan Qurani yang senantiasa mengerjakan yang mengarah kepada mendatangkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Melangkah dengan bismillah karena lillahi taala. Dua pesan. Dan jangan lupa sholat malamnya, sholat duhanya, sholat subuhnya, istighfarnya perbanyak 1000 kali bila perlu tiap malam. Ya, Jafra, Naufal, Aji harus menjadi pelopor di sini. Menjadi pelopor, saling berprestasi kepada. Yang lain tidur-tidur, biar saja yang lain tidur-tidur, kita baca Quran sehingga orang terbangun mendapatkan motivasi dari kita baca Quran.
Begitu. Bukan malah tidur lagi. Bisa dipahami ya? Insya Allah ada kebaikan di antara kita semuanya. Mohon maaf, ini pesan Bang Afan supaya lebih semangat lagi ya. Sudah berkumpul, alhamdulillah buat komunitas penghafal Quran. Nanti bahasa Arabnya sama ceramahnya kita mulai lagi ya, insya Allah. Demikian, mohon maaf, silakan makan. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.